Faslun ini sebuah pasal pada menjelaskan kalimat tauhid. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Adapun arti la ilaha illallah adalah artinya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya pada kenyataan di alam raya ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis ini kita sudah jemaah sekalian yang mulia, pada malam ini Safinatun Najah membahas makna la ilaha illallah. La ilaha illallah satu kalimat yang sangat agung dan sangat tinggi. Betapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kurang lebih 37 tempat di dalam membahas makna la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Bahasa realnya adalah tiada Tuhan selain Allah. Nah, timbul pertanyaan, Allah itu ada satu atau banyak? Allah satu. Kalau Tuhan banyak. Jadi Allah itu ada satu. Kalau Tuhan banyak. Siapa? Banyak. Kalau Tuhan namanya Allah satu. Kalau Tuhan banyak. Jadi kalau Allah kalau Tuhan banyak, apa itu banyak? Oh iya, Tuhan itu satu, namanya Allah. Jadi Tuhan itu berapa? Satu. Satu. Ya, lewat satu. Tuhan satu. Kalau Tuhan apakah Tuhan? Oh, jadi Tuhan.
Lepas itu kan, berapa yang pohon itu kan, oh enggak, jadi berapa kan? Ikan namanya dia bisa, iya. Nah, jadi Tuhan itu satu namanya. Oh, selain Allah bukan. Jadi kuasa bukan. Dia tidak Tuhan lain agar supaya memaknainya karena la ilaha illallah disebut dalam ilmu balaghah sebab itu pembatasan. Jadi artinya tiadanya dibuat, selainnya dibuat. Itu makna yang sebenarnya. Jadi la ilaha illallah bahasa saya. La ilaha illallah. Tiadanya dibuat, selainnya dibuat. Tidak satu. Tuhan itu, Allah itu, Tuhan itu, Allah itu, Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Jadi mana satu namanya Allah. Begitu. Bahasa satu. Iya, itu bukan Tuhan, namanya dipertuhankan. Bukan Tuhan. Tuhan akan dipertuhankan. Sama beda. Nah, saya berbandingan. Ada ustaz, ada diustazkan. Sama beda. Sama beda. Takut diustazkan. Dipanggil ustaz, sebetulnya pemburuan. Aku bang sekarang. Sebetulnya bukan ustaz, tapi dianggap ustaz. Itu namanya ustaz. Itu berarti Tuhan atau dipertuhankan? Dipertuhankan. Tuhan dipertuhankan. Dipertuhankan. Jadi kalau Tuhan ada satu, dia namanya Allah itu Tuhan. Allah. Itu jangan salah. Jika ada Tuhan banyak dan satu Tuhan satu namanya Allah. Begitu. Yang disembah baru adalah dipertuhankan, bukan Tuhan. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Kalau kita Tuhan banyak, berarti ada Tuhan lain selain Allah. Itu bukan Tuhan, tapi dipertuhankan. Dia dianggap Tuhan, salahnya begitu. Sudah ya, sudah baik. Mengkultuskan itu menganggap sesuatu istimewa. Terus kalimat mengkultuskan ini, kalau kemudian mengkultuskan bersama dengan menyembah dalam satu sisi itu kafir. Kalau saya sama kita cuma kepercayaan itu adalah sebatas daripada kita hormat saja bahwa dia orang mulia, hendak jadi kafir. Seperti kita mengkultuskan Nabi Muhammad. Hendak kita mau menyebut Nabi itu matahari, menyebut Nabi bulan, menyebut Nabi pelita hati, aku saja. Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauqa Nuri, Anta Ibni
mustirun wa qadian mau apa aja asal jangan menuhankan Nabi. Kata Imam Busiri, dak madda'an kun nasoro inabiyimu wa kun bima syi'ta mada'an fihi wa ta'ini wa nasud ila datihi ma syi'ta min syarafih wa nasud ila qadrihi ma syi'ta min karim. Tinggal apa yang dilontarkan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa. Muslim jangan, tapi silakan puji Nabi Muhammad sepuas-puas pujian. Boleh aja memputuskan Nabi. Yang penting jangan menuhankan Nabi. Wasuk ila dati. Silakan Anda nisbatkan pada pribadi Nabi segala bentuk kemuliaan. Silakan Anda nisbatkan kepada kedudukan Nabi segala bentuk kehormatan. Enggak. Yang penting tidak menuhankan Nabi. Itu para sahabat. Maka ada sahabat yang minum darah Nabi. Sayyidina Anas bin Malik kagak apa. Ada sahabat yang minum keringat Nabi. Enggak apa. Kenapa? Kalau ibunya balik lagi dulu setelah la ilaha illallah. Apa itu Tuhan? Itu dulu. Tuhan itu maknanya zat yang disembah dengan benar. Itu arti Tuhan. Jadi maka tiada zat yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau yang benar menyembahnya Allah, begitu. Jadi makna la ilaha illallah itu ilah, bahasanya ilah itu Tuhan. Tuhan itu bahasa singkatnya zat yang disembah dengan benar. Dengan sebenar-benar itu arti itu Tuhan. Zat yang disembah dengan benar ini sifatnya kalau disingkat dua, itu baru dikatakan Tuhan. Kalau dua aja, pertama namanya istilah, kedua namanya istiqomah. Apa itu istiqomah? Apa itu istiqomah ini? Istiqomah itu yang namanya Tuhan Maha Kaya, tidak butuh kepada yang lainnya. Apa itu istiqomah? Yang lainnya butuh kepada itu Tuhan. Jadi Tuhan itu zat yang tidak butuh kepada apa saja. Dan selainnya butuh kepada Dia, dan yang hanya begitu hanya Allah. Apa itu tidak butuh? Kalau ngomong tidak butuh, di dalamnya ada wujud, di dalamnya ada tidak, di dalam kalimat tidak butuh. Kalau ada bukan sulit dari bahasa kewan, begitu. Jadi kalau mau dikemani Tuhan ilah, bahasa Indonesia ma'bud bihaq, zat yang disembah dengan sebenar-benar. Ma'bud bihaq dua, istighna'an kulli ma siwa, istighfar ilaihi kullu ma ada. Jadi mustaqim an kulli ma siwa, muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Apa itu mustaqim istighna? Muftaqirun istighfar. Apa itu istighna? Yang tidak butuh kepada yang lain. Apa itu istighfar? Muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Yang mana yang lainnya butuh kepada. Kalau ngomongin tidak butuh,
sifat. Di istiqna itu bakal melakukan sifat namanya takto. Di istiqna itu bakal melakukan sifat namanya mukhalafah lil hawadi. Di istiqna itu melakukan sifat qiyamu binasi. Di istiqna itu bakal melakukan sifat sama. Jawabannya sama. Di istiqna itu ada namanya sifat basar. Di istiqna itu ada namanya sifat hawa. Sudah tahu? Sudah itu. Nah, 8. Di istiqna itu ada sifat namanya sami'ah. Di istiqna itu ada sifat namanya basirah. Di istiqna itu ada sifat mutakallimah. 11. Itu arti ilah dalam satu sisi istiqna. 9. Dah. Istiqor belum. Kalau mau dilanjut istiqna, ini sifat wajib namanya. 9. Sifat mustahilnya di situ. Tuhan mustahil baru, mustahil tidak ada. Maka dengan mustahilnya di 29. Berapa itu? 9 kali 2 masih kali 20. 18. Di dalam istiqna ada 18 sifat Tuhan. Oke. 18. Istiqor muhtaqirun ilaihi kullu ahad. Yang selainnya butuh kepadanya. Butuh apa? Butuh kemahatunggalan Tuhan Bapaknya. Butuh Tuhan satu Bapaknya. Butuh apa lagi? Hayat. Butuh apa lagi? Hayat. Ilmu. Butuh apa lagi? Kudrat. Butuh apa lagi? Irodat. Ada itu. Butuh di istiqor isinya bahannya, isinya hayat, ilmu, kudrat, irodat. 5. Baru 5. Terus di dalamnya ada hayat, di istiqor ada aliman, ada qadiran, ada mulidan, begitu. Ada qadiran. Berapa tuh? Berapa? 9. Ada 9. Ada waktunya di istiqor ada hayat, ilmu, kudrat, irodat. Ada hayat, animan, qadiran, ada mulidan. 9. Ada 9. Iya. 9 saja. 9. Apa yang tidak perlu masuk? Istiqna 11. Istiqna ada 11. Di sini ada 9. Maka setelah 9 20 itu dibagi. Maka 9 itu dikali 2 mustahilnya. Berarti 18 ditambah 2. 40. So tinggal 40. Satu lagi istiqna.
sesudah ini istighna ada delik satu di luar sifat tadi itu lain dan ini fi'lu kulli mungkin tuh wakar memperbuat yang mungkin atau tidak memperbuat namanya kaya ngerjain bisa nggak ngerjain bisa maka jumlahnya tidak Allah itu ada 41 sifat ada maka ngaji tauhid sifat 20 dari mana dia dari kalau kita sifat 20 ya Allah dari mana maka orang itu kalau masuk Islam suruh baca namanya baru berbang baru berlakuan di dalamnya isinya luar la ilaha illallah itu di dalamnya ada 41 sifat 20 sifat wajib perinciannya tadi 20 sifat mustahil perinciannya itu 1 sifat itu ada di dalam makna la ilaha illallah maka sifat Allah itu ada 41 20 sifat wajib 20 sifat mustahil 1 sifat jahil disingkat 41 ini panjang ngomongnya biar singkat bahasa Arabnya la ilaha illallah begitu biar singkat ngomongnya iya kami bilang iya pertama masuk entah sudah ditahu itu menjadinya on begitu biar mantap lagi jadi kayak waktu maknanya begitu kemudian kalau ditinjau huruf la ilaha illallah ini ada 12 huruf ada berapa huruf itu ada berapa? Masa ada 12? Itu hurufnya 12. Nah, iya 12 memang ada menunjukkan 12. Ini itu. Ada berapa? 12. Di Muhammad Rasulullah ada 12. Maka dikumpulin jadi 24. Sehari semalam 24 ya. Kalau disingkat per kalimat, di la ilaha ada 4 kalimat. Kalimat la, kalimat ilaha, kalimat ilah, kalimat Allah dan di Muhammad Rasulullah 3 Muhammad Rasulullah. Betul? Di dalam itu dalam hati. Betul. Ini pegangan kita dalam hidup. Jangan jauh-jauh dalam dari ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini dikata miftahul jannah orang nyanyi miftahul jannah itu la ilaha illallah kunci manusia kullu la ilaha illallah maka itu saudara la ilaha illallah ini hurufnya luar biasa tidak ada huruf bibir, huruf syafawi. Kenapa tidak ada huruf bibir? Ini lidahnya adalah juga bibirnya. Jadi Allah. Ente nama baca Allah. Jadi Allah. Jadi jangan karena ini kalau sudah salah sudah lebih berat. Maka hati yang berat nggak laku. La ilaha illallah. Tuh ada yang gitu ya itu. La ilaha illallah. Nah itu ya. Karena setiap kita tak ada, udah nggak bisa.
Tapi Nabi Allah masih bisa. Muhammad gak bisa. Makanya anak Nabi makana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang terakhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga duluan. Enggak pakai Muhammad Rasulullah enggak usah. Orang sekarang suruh pakai Muhammad Rasulullah kagak bisa. Mulutnya udah enggak bergerak. Makanya sudah disuruh amanah ditambahin Muhammad Rasul kecuali orang Muslim itu kudu pakai Muhammad Rasulullah untuk supaya jadi Muslim. Orang Islam tak perlu itu nawarin orang yang lagi sekarang pakai Muhammad Rasulullah nggak usah, nggak diajari sama orang karena ini untuk mengejar husnul khotimah. Ada orang nangis. Kenapa nangis? Mak saya meninggal terakhirnya karena ada karena apa? Ada artinya beriman sama Allah. Itu mengucapkan itu biar tinggi. Maka kata Nabi, siapa orang yang terakhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga duluan. Begitu. Bukan masuk surga doang, berarti kalau tidak mau surga bukan ibadah siapa. Enggak begitu. Itu masuk surganya duluan. Namanya husnul khotimah khos. Nah, orang disebut husnul khotimah itu apa sih? Husnul khotimah itu sukses di akhir kehidupan. Sukses. Apa sukses di akhir kehidupan? Kalau mati bawa iman Islam. Maksudnya kata Habib Abdullah Haddad bimbing kita ya jalani wa aminna ala dinil Islam. Mati membawa iman Islam ini sukses. Sukses. Ujungnya sukses. Kalau membawa iman Islam, ujungnya surga. Mampir dulu ke neraka, yang penting ujungnya surga. Biar pikiran duluan, maka mulutnya la ilaha tinggi. Atau mati lagi sujud, atau mati lagi baca Quran, mukanya jatuh ke Quran. Itu namanya husnul khotimah khos. Karena imannya di hatinya ada, anggota mulutnya, anggota tubuhnya mengucapkan la ilaha illallah. Dua, maka intinya dua. Begitu. Atau lagi sujud dua. Begitu. Tapi belum tinggi, belum. Kalau pengen tinggi, husnul khotimah khosatul khos. Itu baru tinggi. Orang mukanya lagi mati lagi sujud tinggi, belum tentu. Barangkali mukanya jatuh, kaki lagi dikonveksi. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa aja. Yang paling tinggi kalau hatinya lagi mantap sama Allah, namanya musyahadah. Kalau hatinya mantap sama Allah, mulutnya la ilaha illallah, keyakinannya benar-benar. Paling tingginya orang mati kayak begini. Paling namanya hatinya cerah, lidahnya cerah, anggota hidupnya semuanya hati untuk iman. La ilaha illallah
Al-Ba'atu ala kitabih. Ini apa? Siapa orang baca la ilaha illallah dipajaki pelan. La ilaha illallah. Itu kalau dia bacanya panjang, 4.000 dosa rontok. Asal bacanya panjang, jangan buru-buru. Lebih-lebih kita membaca la ilaha illallah sampai dapat 70.000 kali. Namanya disebut mantap. Pembebasan jiwa dari neraka. Maka siapa orang baca la ilaha illallah sampai dapat 70.000 kali, enggak kali dulu bisa disisir sehari aku butuh 70.000 kali. Kalau tak jangan begitu. Kalau tak 1.000 berarti 70 hari kan 70.000. Kalau sudah kita baca itu, saudara-saudara di rumah 70.000, wah, boleh laporan saya kasih doa. Kalau sudah 6 hari itu, dapetin 70.000. Nanti dikasih doa. Mau selama tadi masih dalam apa berapa? Mau sendiri aja berapa? Kasih doa. Asal dapat 70.000. Tapi yang diketahui ibadahnya begitu yang khusus buat membebaskan jiwa kita biar jangan ngalamin masuk neraka. Orang sekali dulu nunggu mati, pak kata hijau belakang kedelai. Ada yang pakai bulu, begitu. Jangan nunggu mati, kita bikin sendiri lebih bagus. Nunggu mati, dibuatin orang mau bikin sendiri lebih istimewa. Dia sendiri. Banyak la ilaha illallah. 70.000 kali. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibul Rafiq Ramadan biasanya. Habis dohor, beliau itu setiap tahunnya habis dohor, baik. Dohor kalau beliau ini dia dohor 2.000 kali. Sebulan 30 hari sudah 60.000 sawal buat sawal 5 hari pada hari 2 berapa? 10.000 tambah 60 70 selamat ada lebaran ketupat selamatan apa? Selamatan apa? Begitu. Kalau kita lebaran ketupatnya aja begitu, agak begitu. Memang begitu, begitu. Ada aturan dan sebelum Indonesia ada udah la ilaha illallah. Dia ada Tuhan subhanahu. Ini karenanya zikir paling tingginya zikir enggak ada. Maka dalam hadisnya Nabi mengatakan afdalul zikri fa'lahu afdalul zikri la ilaha. Zikir yang paling tinggi lalu enggak ada. Ini orang lagi susah hidupnya baca la ilaha bakal jadi apa? Orang yang lagi kaya baca la ilaha bakal untung. Orang yang pengen tinggi derajatnya itu orang yang kaya mau Qadiriyah, Syadzaliyah, Idrisiyah, Tijaniyah, Syadzaliyah, Alawiyah, apa saja bacaannya la ilaha illallah. Itu enggak ada mentok. Cuma kalau kita dikasih alam itu, ini rezeki udah tahu
Kita sudah pada kita itu kalau orang pasti pada itu jadi cukup. Benar kita pernah kita apa? Sebab dia ada Tuhan yang bisa menyembuhi penyakit asam urat kecuali sudah dia punya asam urat. Dia ada Tuhan yang bisa menyembuhi penyakit jantung kecuali Allah. Nah, bila itu dia Tuhan yang bisa memutuskan saya menyatakan kecuali masalahnya di dalam Tuhan yang bisa muatin apa dan saya kecuali apa dalam itu aja. Cuma kalau dikasih apa itu bukan baca begitu. Udah ini adalah lain itu tidak ada. Maka ini benar oleh dia la ilaha illallah. Maknanya dia adalah yang disembah, yang diminta hanya kecuali hanya Allah. Apa itu? Maka kalau kita pengen urusan kita beres, nggak lagi, jangan jauh-jauh dari gambaran terjemahan bahasa akal. Dia gampang dipahami. Kalau rambut kita gondrong, jangan musuhan sama tukang cukur. Kalau rambut kita gondrong sama tukang cukur jauh, rambutnya rapi atau makin gondrong? Makin gondrong. Kalau yang rambutnya gondrong pengen rapi, bagaimana? Iya, tetap tukang cukur. Kalau kita hidup banyak masalah, dagangan kita rugi, anak kita kurang nurut, jangan jauh-jauh dari Allah. Makin jauh dari Allah, makin ada. Begitu. Makanya Arabnya la ilaha illallah. Begitu. Ini di antara fadilah la ilaha illallah. Maka jadi coba baca biar mendarah menjadi la ilaha illallah. Karena kita ini kurang baca, kurang nyambung. La ilaha, karena la ilaha kalau teman kita aja mau ngasih hutang kagak ada orang. La ilaha illallah. Mesti kesel, bukan dikir, bukan. Ini lebih yang nyambung hati kita sama Allah dan urusan apa saja jadi beres. Begitu kita kurang, tapi disuruh puasa seminggu ini lebar kuat. Dia tidak coba sampai subuh kuat, tapi suruh baca kamu kadang memang ada dari situ. Itu orang begitu apa yang jalan itu surga aja. Kalau dibilang amanah minta berjana la ilaha illallah. Kunci surga itu ada supaya kita bisa masuk la ilaha illallah. Karena itu seyogyanya setiap muslim kudu ada la ilaha illallah. Berapa kali kalau ngomong berapa kali beda-beda. Ulama salah sehari semalam 12.000 kali lebih. Itu namanya ulama salah. Kalau ada di Korea orang baca la ilaha illallah hampir 13.000 ngikut ulama salah. Kalau dia baca hampir 15.000 ngikut ulama salah. Sebab ulama salah paling sedikit sehari semalam 12.000 kali. Ulama salah generasi penerusnya 300. Banyak ada di kredit, kasih sholat 60.
bilang kita ikut mana tuh? Di apa salah? Apa kalah? Apa kalah? Ya, kita yang bisa menjawab keputusan hidup orang lain. Kita ini bermanfaat. Sudah, jawabannya ya masing-masing. Gak enak hidup. Iya, mereka sendirian dipotong setelah dibaca doa, begitu. Setelah dibaca doa, namanya setiap waktu kalau sendirian nggak bisa kalau sendiri. Setahun apa? 10.000. Oh, 10.000. Oh iya Pak. Begitu terus. Baik. Pokoknya begitu. Terus kalau dapat 70.000 sudah dapat, kita benar dapat, boleh lah saya ini jalurnya kalau 70.000 ini pasti bakal tenang, lega, nggak jumpa walaupun rumahnya kecil. Kalau sudah 70.000 karena sudah jadi begitu. Berikutnya kita jangan gila kalau kamu tak lagi awal itu nggak bisa kita mengulang. Dia orang sholat dulunya kita orang tanya apa tuh pemula begitu kelasnya. Jangan kita begini kurang banyak pengaruh di jiwanya begitu. Nah, enak hati itu disusun sebagi ini ada lumayan lagi ada banyak ada yang tanya mungkin dari awal ini atau di luar ya. Jadi kalau ulama sholat ini Bapak itu kita ditambah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 300 nanti telah dikumpulkan di akhirat bersama para aulia dan ulama. Itu kalau kita baca tiga artinya usaha iman dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiga. Jadi saya menjadi baru telah di akhiratnya dibandingkan terdepan. Itu ditambah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu malik saja dan yang ada. Dan dengan kumpul bersama para ulama belajar saya 300 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh kata dia 360 jalan negeri kan. Dan waktu itu dia kalau berlepas mati. Walau kita sampaikan di majelis semua orang Yusuf bahagia dan urusan kita kalau ada pada kita luaskan diri kita yang ada untuk amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan bagi masjid kita, mengangkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang soleh dan solehat akhir hayat kita. Allah Subhanahu Wa Taala.